Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fitri. Kami jelaskan tentang rukun iman. Rukun iman ada 6 dasar keyakinan kewajiban umat Islam yang harus diimani. Jika seseorang muslim tidak memiliki iman, ia akan dianggap keluar dari Islam. Yang pertama, rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada qada dan qadar. Setiap rukun iman saling terkait satu sama lain dan menjadi pondasi dalam kehidupan umat Islam. Menjadi seseorang muslim tanpa keyakinan terhadap salah satu rukun ini, maka akan dianggap tidak sempurna. Di dunia kehidupan dan hubungan dengan Allah serta sama manusia, rukun iman sangat berpengaruh. Yang pertama, mengenai rukun iman ini ada dijelaskan di dalam Al-Quran terhadap keyakinan. Ada beberapa ayat seperti surah Al-Baqarah ayat 285, yaitu Rasul telah beriman kepada Al-Quran dan diturunkan kepadanya dan Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dari Rasul-Rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami. Dan sebuah hadis juga ada. Dalam sebuah hadis yang terkenal, Rasulullah ketika Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada para sahabat, beliau menjelaskan bahwa rukun iman mencangkut 6 elemen. Rukun iman menurut pendapat ulama ialah menyepakati bahwa dasar akidah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Iman adalah dasar seluruh amal ibadah seseorang muslim. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa iman adalah landasan mengkokohkan seluruh amal ibadah kita. Amal tanpa iman tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, barang siapa mengajarkan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya kita akan menjelaskan sifat-sifat nafsiyah, sifat yang berkaitan dengan zat Allah, yaitu wujud. Wujud adalah sifat pertama dalam wajib kita imani, dasar dari seluruh keimanan. Eksistensi adalah tidak tergantung pada apapun dan segala sesuatu yang selain Allah bergantung padanya. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini terdiri dari qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Sifat ma'ani terbagi menjadi beberapa, yaitu
kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan kalam. Sifat-sifat menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan yang penuh atas segala sesuatu, memiliki pengetahuan yang sempurna, dan tidak terbatas oleh waktu. Sifat maknawiyah yaitu terdiri dari qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Sifat-sifat ini penegasan bahwa Allah tidak hanya memiliki sifat-sifat tersebut, tetapi juga aktif dan manifestasi sifat-sifat tersebut dalam penciptaan pengaturan alam semesta. Demikian sifat-sifat Allah, yaitu yang terdiri dari 20 sifat. Dalam tradisi NU, sifat 20 menjadi salah satu ciri khas tradisi keilmuan NU dan mempelajari tauhid. Sifat-sifat ini diperkenalkan kepada umat Islam sebagai metode untuk memahami Allah dengan benar, menghindari penyimpangan dan menjaga kemurnian akidah. Yang kedua itu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat Allah, yaitu malaikat Allah terdiri dari yang wajib diimani yaitu 10. Yang pertama malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kedua, malaikat Mikail mengatur rezeki setiap makhluk. Malaikat Israfil meniup sangkakala di kala hari kiamat. Malaikat Israel bertugaskan menyabut nyawa manusia. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyakan di alam kubur mengenai keimanan. Dan kembali lagi yaitu keimanan seperti tadi untuk iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kitab Allah. Malaikat Raqib yaitu mencatat amal baik manusia. Raqib berada di sisi setiap manusia untuk mencatat semua perbuatan yang dilakukan. Malaikat Atid yaitu malaikat yang mencatat amal buruk kita yang ada di sebelah kiri. Malaikat Mikail bertugas menjaga pintu Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Rukun iman ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman yang keempat ialah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah yang wajib kita imani yaitu ada 20. Sebenarnya lebih dari itu, tapi yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani yaitu ada 25. Yang pertama Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Su'aib, Ayyub, Zulkifli, Musa, Harun, Nabi Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Isa, dan Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup dan dari penutup para anbiya. Yang kelima itu iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat berarti kita yakin bahwa kehidupan ini bersifat sementara dan akan ada kehidupan lain setelah kematian yang disebut sebagai kehidupan akhirat. Yang keenam, yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini baik ataupun buruk dalam kehidupan manusia yang terjadi tanpa
yang terjadi tanpa pengetahuan dan kehendak Allah. Dalil mengenai iman kepada takdir terhadap Al-Quran, sesuatu kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Berarti Allah sudah mengatur segala urusan kita, baik maupun buruk. Itu tergantung ukuran kita dan kemampuan kita. Jadi kita seketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu cobaan itu udah ukuran kita dan diukur dari kemampuan kita bahwa kita itu bisa. Mungkin hanya ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.